Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial penggunaan aplikasi e-surat. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas beberapa menu utama seperti dashboard, indeks, dan tim kerja. Sekarang kita akan melanjutkan ke menu-menu berikutnya. Pada bagian ini, kita akan mengenal lebih jauh fitur-fitur yang tersedia di aplikasi e-surat, sekaligus memahami bagaimana cara menggunakannya agar semakin mendukung kelancaran administrasi persuratan di lingkungan kerja kita. Baiklah, langsung saja kita ke menu berikutnya, yaitu menu setting disposisi. Menu setting disposisi ini menjadi salah satu bagian terpenting karena berfungsi untuk mengatur konfigurasi lembar disposisi. Seperti yang kita tahu, setiap stasiun biasanya memiliki format disposisi yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya menu ini, tujuan utamanya adalah untuk menyeragamkan format tersebut agar lebih teratur dan seragam di seluruh stasiun. Berikut cara pengisian dan pembuatan lembar disposisi. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik tombol tambah data di sebelah kanan atas, lalu kita masukkan tahun disposisi, untuk siapa, kemudian unit kerja, dan terakhir daftar disposisi. Nah, sebenarnya di sini kita bisa menyesuaikan kepada siapa kita ingin mengirim disposisinya, namun untuk saat ini yang tersedia hanya ditujukan kepada kepala subbagian. Setelah itu kita klik simpan. Setelah kita simpan, kita bisa mengecek lembar disposisi yang telah kita buat tadi dengan mengklik tombol lembar disposisi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini yang mengarahkan kita ke lembar printout. Namun kita bisa mengeceknya terlebih dahulu apakah ada hal-hal yang ingin kita ubah. Jika tidak ada, berarti lembar disposisi yang telah dibuat telah siap untuk ditandatangani. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu input surat tahun lalu. Pada halaman ini, pengguna dapat mengakses surat-surat yang sudah masuk pada tahun sebelumnya. Ingat ya, input surat tahun lalu. Fitur ini memudahkan pencarian dan pengelolaan surat berdasarkan tahun-tahun tertentu. Jadi data yang ditampilkan di sini merupakan data surat yang telah diinput sebelumnya. Dan untuk mempermudah pencarian, telah disediakan kolom search yang dapat digunakan dengan menuliskan kata kunci seperti nomor surat atau perihal suratnya. Namun seperti yang kita lihat di layar, pada akun TVRI Kalimantan Utara saat ini belum terdapat surat masuk maupun surat keluarnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan terlebih dahulu akan sekaligus mencoba bagaimana melakukan input surat masuk ataupun surat keluar. Jadi mari kita ikuti bersama langkah-langkahnya berikut ini. Jadi misalnya di sini saya memiliki surat keluar di tahun 2024. Saya ingin memasukkan sebagai arsip di aplikasi e-surat. Maka saya akan menambahkan dengan mengklik tombol input surat. Setelah itu saya tinggal mengisi seluruh form yang kosong sesuai dengan surat yang akan saya input. Nah, untuk lebih memudahkan, saya akan melakukan split layar seperti ini. Selanjutnya saya akan mengisi kolom yang kosong sesuai dengan surat yang akan saya input. Saya sampaikan bahwa surat yang sedang saya input saat ini hanyalah contoh, karena pada dasarnya surat yang diinput di menu ini adalah surat tahun lalu. Jadi surat yang saya input ini untuk sementara hanya saya jadikan sebagai contoh saja. Baik, jadi kita kembali ke proses penginputan surat tadi. Nah, kita akan mengisi semua form atau kotak yang kosong ini sesuai dengan surat yang akan kita input. Jadi kita akan memasukkan satu persatu informasi yang dibutuhkan sampai semuanya terisi. Lalu pada akhirnya nanti kita tinggal klik simpan. Nah, setelah kita simpan, maka surat yang diinput tadi secara otomatis akan tampil di layar utama menu input surat tahun lalu seperti ini. Dan setelah itu kita akan beralih ke menu berikutnya. Berikutnya adalah menu agenda terakhir. Menu ini menampilkan informasi mengenai nomor agenda terakhir yang digunakan dalam proses pencatatan surat. Perlu diketahui nomor agenda hanya berlaku untuk 1 tahun berjalan.
Jika diperlukan, nomor agenda ini juga bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah menu nomor surat terakhir. Menu ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai nomor terakhir yang telah digunakan dalam pemberian identifikasi unik pada surat. Jadi cara pengisiannya itu cukup sederhana. Misalnya tadi kita telah menginput satu contoh surat keluar, jadi kita tinggal mengingat nomor suratnya, lalu nanti kita masukkan ke menu nomor surat terakhir dengan cara menekan tombol tambahkan data di atas, lalu kita tinggal memasukkan sesuai dengan nomor surat terakhir yang kita input. Setelah selesai, kita tinggal klik tombol simpan dan nomor terakhir yang telah kita buat akan muncul di layar nomor surat terakhir. Berikutnya, kita akan masuk ke menu monitoring nomor agenda. Menu ini digunakan untuk melacak dan memantau penggunaan nomor agenda dalam proses manajemen surat. Pada menu ini terdapat dua bagian utama, yaitu filter nomor agenda dan daftar nomor agenda. Nah, di bagian filter, pengguna dapat melakukan pencarian atau penyaringan berdasarkan tahun, kategori surat, nomor agenda, maupun nomor surat. Sedangkan pada bagian daftar nomor agenda akan ditampilkan seluruh nomor agenda yang telah digunakan dalam pencatatan. Dengan begitu, proses pengelolaan agenda menjadi lebih teratur dan mudah dipantau. Selain itu, di sini terdapat keterangan bahwa jika memiliki tanda checklist artinya surat telah didisposisikan. Selanjutnya adalah menu monitoring nomor surat. Menu ini berfungsi untuk memonitor, menganalisis, sekaligus mengelola penggunaan nomor surat sesuai kebutuhan. Di dalamnya terdapat dua bagian utama, yaitu filter nomor surat dan daftar nomor surat. Pada bagian filter, pengguna dapat melakukan pencarian atau penyaringan berdasarkan tahun, kategori, nomor, maupun perihal surat. Sementara pada bagian daftar nomor surat, sistem akan menampilkan nomor-nomor surat yang telah digunakan dalam pencatatan. Nah, yang terakhir dalam video ini adalah menu Helpdesk. Menu ini terintegrasi langsung dengan WhatsApp sehingga memudahkan pengguna untuk menghubungi tim bantuan apabila mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi e-surat. Dengan begitu, setiap permasalahan bisa lebih cepat untuk ditangani. Baiklah, sekian dulu penjelasan untuk saat ini. Pada video berikutnya, kita akan membahas inti dari aplikasi e-surat, yaitu fitur-fitur penting dan lengkap seputar persuratan. Jangan sampai ketinggalan ya, sampai jumpa!